Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, biarlah masing-masing kita memberikan hati kita, pikiran kita fokus kepada Tuhan. Untuk itu, biarlah masing-masing kita mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pencipta langit dan bumi. Kami ucap syukur untuk pagi hari ini, Bapa. Kami ucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami ucap syukur untuk penyertaan-Mu bagi setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini, Bapa. Biarlah pada pagi hari ini kami jemaat-Mu datang di altar-Mu yang kudus, Bapa. Dengan kerendahan hati kami memuji dan memuliakan nama Engkau, Bapa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan untuk setiap hamba-Mu yang melayani dalam ibadah pada pagi hari ini, Bapa, baik penerima tamu, kolektan, kameramen, sound, LCD, dan juga Zoom, Bapa. Biarlah segala peralatan yang digunakan, juga sinyal untuk internet, Bapa, biarlah Tuhan memberkati. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Kami juga menyerahkan untuk hamba-Mu, tim musik, WL Singer, Bapa. Biarlah setiap puji-pujian yang dinaikkan, setiap alunan musik yang dinaikkan, biarlah menjadi persembahan yang harum di hadapan Bapa. Kami juga menyerahkan untuk hamba-Mu, Bapak Evangelis Agus Wahyudi, Bapa, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau mengurapi, biarlah setiap benih firman yang ditaburkan boleh tertanam di dalam setiap hati kami, Bapa, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga menyerahkan untuk ibadah sifosi pada pagi hari ini, Bapa. Biarlah guru-guru sekolah minggu yang sudah menyiapkan, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Engkau. Biarlah anak-anak boleh mengenal Engkau sejak dini, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami serahkan setiap rangkaian ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami mohon untuk Bapak Ibu bagi berdiri. Kita akan pujikan Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya ku dunia cerah, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Darah-Nya lah yang menebus mereka yang janjikan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus oleh-Nya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah
Allah, demi putranya, beri puji padanya, sebab hikmatnya. Jemaat yang di luar silakan masuk ke dalam. Kita bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai kita, memberkati kita, menolong kita di sepanjang minggu yang telah kita lalui. Kita boleh berlibur dan tiba saatnya kita bersyukur karena kita dapat beribadah di minggu pagi hari ini. Sebab itu arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan marilah kita beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan. Bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini yang penuh dengan berkat daripada Allah. Amin. Jemaat, dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 28 ayat 7 sampai 8. Berbunyi demikian, Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-rialah hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Jemaat silakan duduk. Saya mengundang anak-anak yang tercinta, yang terkasih, yang hatinya juga mau beribadah, memuji, memuliakan Tuhan ke depan, ya, ke depan anak-anak kami. Iya, inilah dia anak-anak kita. Yuk kita nyanyi bersama anak-anak yuk. Ayo kita tepuk tangan semua. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Tuhan, kami menaikkan pujian syukur karena Engkau adalah Tuhan Yesus yang mengasihi, mencintai anak-anak, dan Engkau memanggil anak-anak juga untuk datang kepadamu, dan mereka akan datang di dalam ibadah di pagi hari ini. Mereka akan memuji-muji Tuhan, mereka akan memuliakan Tuhan melalui pujian, dan mereka akan mendengarkan sabda Tuhan yang disampaikan oleh para pembimbing mereka. Kami berdoa biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah mereka, memberkati mereka dan memberkati semua pembimbing dan bahkan yang mengajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang mengasihi, mencintai anak-anak. Amin. Anak-anak dipersilakan kembali ke, bukan dipersilakan, mari masuk ke ruang kelasnya, jangan lari-lari nanti jatuh. Jemaat sekalian, mari kita dengan teduhkan diri dan pikiran kita untuk kita menghadap Tuhan, karena kita menyadari bahwa tidak ada satupun dari kita yang tidak melakukan kesalahan, pelanggaran terhadap firman-Nya. Karena itu, mari kita menenangkan diri kita pujikan, sebenarnya aku tak layak ya Tuhan. Sebenarnya
padamu ya Tuhan. Datang padamu, sungguh aku tak berdaya, hanya darahmu masukku Seperti nyanyian yang baru kami nyanyikan dari hati kami, sebenarnya kami tidak layak ya Tuhan untuk menghampiri tata kasih karunia. Tetapi kami bersyukur Engkau melayakkan kami karena Engkau telah mengorbankan dirimu di atas kayu salib. Engkau mengampuni kami, Engkau membebaskan kami dari semua salah dan dosa. Dosa-dosa warisan yang kami warisi dari Adam dan Hawa telah Engkau bebaskan kami dari kutuk dosa itu. Karena itu Tuhan, di sepanjang minggu hari ini yang telah kami lewati, kami pun juga sesungguhnya jujur di hadapan Tuhan. Banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, banyak melakukan kesalahan-kesalahan, dan kami tidak hidup di dalam kehendak-Mu, tetapi di dalam keinginan-keinginan daging kami ya Tuhan. Tuhan, kami sangat puas jika kami mengikuti keinginan-keinginan dosa pada diri kami. Terlebih lagi ya Tuhan, kami dengan itu tidak mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena kami tidak hidup seperti yang Engkau inginkan. Pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, semuanya ya Tuhan, jujur di hadapan-Mu, tidak sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Karena itu Tuhan Yesus, dengan rendah hati kami mohon Tuhan mengampuni kami, membersihkan segala dosa kami dengan darah-Mu yang telah tercurah di atas kayu salib. Kami yang tak berdaya karena dosa telah diberdayakan oleh salib Kristus. Karena itu Tuhan, terima kasih untuk pengampunan dosa yang masih berlaku bagi kami yang hidup. Terpujilah Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Dengarkan Bapak Ibu Saudara sekalian, berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dengarkan berita pengampunan dosa yang terambil dari Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Oleh pemberitaan pengampunan dosa ini, mari kita berdiri, kita mengucapkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Lukas 24 ayat 36. Saya mengundang jemaat sekalian, mari kita membacakan petunjuk hidup baru ini bersama. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Kiranya Roh Kudus menolong kita menikmati damai sejahtera yang daripada Tuhan. Amin. Dipersilakan duduk jemaat sekalian, kita akan menyembah dan memuji Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji syukur pada pagi ini kita datang kembali memuji memuliakan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Mari kita memandang kemuliaan-Nya. Dia Imam besar Maha Agung. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha
Maha Agung. Engkaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu menebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkitkan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Mari kita sujud di depan tahtanya, menyerahkan seluruh hidup kita di dalam tangan penebus. Taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Kami tinggikan Engkau, Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Tegak sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Kami meninggikan Engkau ya Tuhan. Kami percaya tak ada satupun yang luput. Engkau bangkit bagi kami, menyelamatkan kami. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Amin. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Saya mengundang kita bangkit berdiri.
namanya. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Raja sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Jiwaku memuja-Mu, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Gagah sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Agunglah kekuasaan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Agunglah karya-Mu. Haleluya. Kami datang hari ini Tuhan membawa hati kami, Haleluya. seluruh hidup kami. Karena kami umat pilihan-Mu, umat yang Tuhan menangkan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan dengan seluruh keberadaan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Shalom. 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 Bapak Shalom. Ibu yang di rumah juga shalom. Puji Tuhan, pagi ini ada sukacita. Amin. Amin. Ya, mungkin kita udah capek dengan liburan, tapi mari kita semangat pagi ini karena kita umat pilihan Allah. Amin. Amin. Ku kan bangkit. Mari kita bersukacita, bersorak-sorak. Yo. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, Dialah Raja. Kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku
Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, tepuk tangan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala bukan bangkit. Dialah Tuhan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Yang masih tetap kuat berdiri Bapak Ibu? Masih, amin. Sebagai umat pilihan Tuhan, mari kita datang dengan mengucap syukur. Kita benari, kita memuji Tuhan. Mari kita naikkan pujian syukur kita. Ku naikkan syukurku. Ya, boleh gerak badannya ya. Kita mengucap syukur atas kasih Tuhan. Yo. Ya, silakan tepuk tangan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari kita tetap menari buat Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Silakan berikan
sorak-sorak bagi Tuhan Yesus kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan membaca bermazmur bagi Tuhan. Kita akan membacakan dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan membacakan ayat yang genap. Oke, sudah dipersiapkan Alkitabnya. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Oke. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam mendengarkan firman Tuhan. Dikau yang bangkit. Dikau yang bangkit, Maha Mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turun malam surga, putih cemerlang, kubur ia buka, tanda kau menang. Dikau yang bangkit, Maha Mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Lihatlah Dia, Yesus Tuhanmu, Dialah Mesias, yakinlah teguh. Mari umat Tuhan bergembiralah, bertekun maklumkan kemenangannya. Dikau yang bangkit, Maha Mulia, Dikaulah abadi, jaya dan Tuhanku hidup. Tuhanku hidup, takut pun lenyap. Dia junjunganku, damaiku tetap. Yesuslah kuatku, kemenanganku. Yesuslah hidupku, kemuliaanku. Dikau yang bangkit. Dikau yang bangkit, Maha Mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Dikau yang bangkit, Maha Mulia, Dikaulah abadi, jaya. Sekali lagi ya, dengan sepenuh semangat. Dikau yang bangkit, Maha Mulia. Amin. Dikaulah abadi,
kepala kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang bangkit, Engkau yang maha mulia, jaya dan megah. Engkau Allah yang begitu jaya dan megah. Engkau begitu juga mengasihi kami, manusia yang rapuh, yang syarat dengan kelemahan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang mulia. Sehingga kami menjadi orang-orang tebusan pilihan-Mu. Jadi orang-orang yang dibenarkan di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Segala pujian sudah kami naikkan. Kiranya menjadi dupa harum di hadapan-Mu. Engkau tersenyum melihat kami semua beribadah di tempat ini. Dan kami bersiap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu menegur, menguatkan setiap kami. Meneguhkan iman kami. Untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Ya Allah Roh Kudus kami mohon, berkati setiap kami. Umat-Mu yang mendengarkan, yang ada di tempat ini maupun yang ada di melalui Zoom. Tuhan tolong, berikan kami fokus. Allah Roh Kudus tolong berikan kami ya Tuhan. Hati yang terbuka, telinga yang mau mendengar, pikiran yang terbuka untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Oleh sebab itu Roh Kudus terangi hati pikiran kami. Roh Kudus kuasai kami. Terlebih hamba-Mu yang sederhana. Ini ya Tuhan, pakailah seturut dengan kehendak-Mu. Roh-Mu yang kudus mengurapi, memimpin hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Segala kuasa-kuasa iblis berbentuk apapun yang akan menghambat, mengganggu, merintangi, atau merampas firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami patahkan, kami hancurkan segala kuasa-kuasa iblis itu. Dan hanya kuasa Roh Kudus yang menguasai ruangan ini, menguasai kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Apa kabar? Kok bleret ya? Apa mari liburan ini? Terus wis menipis ya Bang? Enggak ya? Anak Tuhan itu selalu diberkati. Amin. Iya. Ya, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, saya buka dulu slide saya. Ya, kita buka Alkitab di dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24, ayat 36 sampai dengan 49. Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan 49. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kita masih berbicara tentang kebangkitan Yesus. Kita masih mau berbicara tentang penampakan Tuhan Yesus. Kita masih mau mendengar tentang betapa pentingnya untuk mengerti, memahami. Mengapa? Selama 40 hari Tuhan masih ada dalam dunia, menyatakan diri, menampakkan diri kepada orang-orang yang dikasihnya, kepada murid-muridnya. Nah, itu sangat penting sekali untuk kita pahami, untuk kita renungkan, ya, pasca kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kita tidak boleh berhenti setelah pasca sudah selesai. Tapi betapa pentingnya kita untuk memahami, mengerti, mengapa Tuhan Yesus itu menyatakan diri, bahkan selama 40 hari ada di dalam dunia. Saya tidak akan menghitung berapa kali dia menampakkan diri, tapi mari pagi hari ini kita berfokus kepada bagian di dalam Lukas pasal 24 ayat 36, yaitu Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena kegirangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka,
Adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus dikenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka. Sekali lagi, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Bapak-Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari sebagai umat Tuhan, orang-orang yang telah menerima penebusan daripada Allah, kita tidak berhenti sampai kita memperingati Paskah. Tetapi kita semakin giat, kita semakin rajin meresponi apa yang sudah karya Tuhan yang sudah dikerjakan dalam hidup kita. Ya, kita semakin giat untuk melayani Tuhan. Itu harapan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Mari hari demi hari ini memang banyak hambatan, tantangan. Ya, Corona masih ada. Tapi kita sudah diberikan satu kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesempatan untuk bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita responi kebangkitan Tuhan Yesus dengan apa? Dengan kerinduan kita yang semakin besar untuk mengasihi Tuhan. Amin. Nah, itu harapan kita semua ya. Supaya jemaat Tuhan semakin bertumbuh, semakin kuat imannya menghadapi tantangan zaman yang semakin tidak menentu, ya, yang semakin sulit untuk diprediksi. Nah, untuk itu datanglah di Komsel Matius. Ini malah promosi ya. Datanglah di Komsel Matius yang mempunyai tema-tema yang luar biasa. Nah, kalau Senin yang lalu, berapa lalu kita berbicara tentang ketidakpastian, nah berikutnya kita akan ada tema yang lebih menarik lagi ya Pak Mahendra ya. Luar biasa. Datanglah di Komsel Matius. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan, tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah Jesus Motives Appear. Ya. Atau apa sih jadi motifnya Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada murid-muridnya? Ada kepentingan apa sebenarnya? Seberapa penting toh Tuhan Yesus harus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Nah, ini kita akan pelajari. Nah, ini merupakan, kalau saya pikirkan, ya, ini merupakan satu wujud kasih sekali lagi yang dinyatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, ingat, semua yang dikerjakan Tuhan Yesus, karya Tuhan dari awal sampai akhir itu atas dasar apa? Cinta, kasih. Tanpa cinta tidak bisa. Karena cinta itu menggerakkan baik kita manusia ya untuk melakukan sesuatu yang berbahaya sekalipun. Karena cinta, karena kasih kepada orang yang kita kasihi. Nah, semua yang dilakukan Yesus adalah atas dasar cinta, kasihnya begitu besar. Nanti kita lihat. Nah, Bapak Ibu, di dalam peristiwa Yesus menampakkan diri kepada ke-11 murid ini, menarik untuk kita renungkan bersama-sama. Sangat-sangat indah kalau kita renungkan bersama-sama.
Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, tentang hal-hal apa kira-kira? Nah, tentang hal-hal peristiwa yang sudah dialami oleh kedua murid waktu perjalanan ke Emmaus. Bagaimana mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus di tengah jalan. Dan hati mereka berkobar-kobar. Hati mereka begitu luar biasa tatkala Tuhan Yesus menyapa mereka. Ya. Nah, peristiwa itulah kemudian mereka ceritakan kepada teman-teman ke-11 murid. Berkumpul di suatu tempat. Pertanyaannya, kenapa mereka berkumpul di satu tempat? Dalam hal ini mereka sedang bersembunyi, Bapak Ibu. Berkumpul di satu tempat, mereka sedang bersembunyi. Mereka masih belum berani untuk keluar. Karena kondisi di luar masih mengkhawatirkan. Karena betapa sadisnya para prajurit-prajurit Romawi pada saat itu. Ya, bagaimana dia menyiksa Tuhan Yesus begitu luar biasa. Murid-murid ini masih takut. Hatinya penuh dengan kekhawatiran, kegelisahan. Bahkan tanpa pengharapan. Karena apa? Gurunya sudah disalibkan dan mati. Hati mereka bingung. Harus bagaimana? Mereka takut. Nah, sementara kedua murid ini yang berjalan yang bertemu Tuhan Yesus pada waktu mereka berjalan ke Emmaus, mereka segera datang di ayat yang ke-33 ya. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan seterusnya ya, kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Luar biasa Bapak Ibu. Ketika mereka sedang bercakap-cakap mengenai itu, Tuhan datang dan berkata, damai sejahtera. Kepentingan Jesus motif appear yang pertama adalah, yaitu memberikan damai sejahtera. Ayat yang ke-36. Ya, tadi sudah kita bisa baca. Nah, damai sejahtera diterjemahkan dari bahasa Yunani eirene. Ini anaknya Pak Tutu ya. Ini mana Pak Tutu? Anak enggak ya? Anak Pak Tutu yang cewek ya. Eirene atau peace. Ya. Eirene. Yang menarik Bapak Ibu, kalau kita suka belajar tentang bahasa Yunani, eirene itu adalah dalam bentuk kata benda, noun. Tapi gramatikalnya itu ada saya tulis nominatif, feminin, singular. Nah, kalau di dalam bahasa Yunani, kata benda jadi nominatif, maka kata benda itu adalah subjek itu sendiri. Wow, luar biasa ya. Jadi artinya ketika Tuhan datang, damai sejahtera bagi kamu tadi, damai sejahtera bagi kamu, itu bukan Tuhan Yesus kasih sesuatu begini ini damai sejahtera, bukan. Tapi damai sejahtera itu adalah siapa? Dirinya sendiri, itu maksudnya. Damai sejahtera itu adalah dirinya sendiri. Sumber damai sejahtera adalah dirinya sendiri. Luar biasa ya. Nah, jadi ini luar biasa Bapak Ibu. Ketika Tuhan datang dengan peace, eirene, aku datang dengan damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu aku sendiri. Aku memberikan diriku ini kepadamu. Ya, wah luar biasa ya. Luar biasa. Mengapa harus demikian Bapak Ibu? Mengapa harus demikian? Karena pada saat itu murid-murid sedang mengalami ketakutan, kegelisahan. Murid-murid sedang mengalami kebingungan. Bahkan murid-murid pada saat itu sudah tak ada harapan. Tapi Tuhan Yesus datang dengan damai sejahtera. Eirene, damai sejahtera. Sebenarnya cuma satu kata kalau di dalam bahasa Yunani. Bahasa Inggris peace. Tapi dalam bahasa Indonesia itu ada damai sejahtera. Padahal itu beda. Damai dan sejahtera itu beda. Ya, damai dan sejahtera itu dibedakan kalau di dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini maksud daripada damai sejahtera adalah
ketika Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera itu, damai yang diberikan itu adalah damai di dalam hati, sejahtera di luar. Damai di dalam hati, ya, kita yang menerima Yesus, yang menerima damai dari Yesus, yang menerima Yesus itu sendiri, ada damai, ketenangan di dalam hati, ada sejahtera di luar. Wow, itu luar biasa ya. Seperti itu. Nah, kenapa demikian? Karena ketika Tuhan Yesus katakan damai sejahtera bagi kamu, ini diterjemahkan harusnya begini. Aku datang untuk membebaskan kamu dari rasa takut. Aku datang untuk membebaskan kamu dari hidup tanpa harapan. Aku datang untuk membebaskan kamu dari ikatan kekhawatiran. Seperti itu maksudnya. Itu loh Tuhan Yesus datang seperti itu. Jadi sebenarnya bagi kita orang-orang yang percaya Yesus, yang di dalam hatinya dirinya ada Yesus, maka itu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Kenapa? Ada Yesus. Dia berkata, aku datang untuk membebaskan kamu dari ketakutan. Aku datang membebaskan kamu dari kegelisahan dan kekhawatiran. Iya, karena murid-murid pada itu sedang mengalami kegentaran, ketakutan. Yesus datang penuh dengan kasih, Bapak Ibu. Saya membayangkan begini, kenapa Tuhan Yesus datang dengan kasih dan cinta? Bukankah para murid sudah meninggalkan dia pada waktu Yesus disiksa, pada awal penangkapan dan penderitaan seterusnya, di mana orang yang 5.000 dikasih makan, semuanya pergi, di mana orang-orang yang sudah dikasih kesembuhan dan lain sebagainya, semuanya meninggalkan Yesus, bahkan ke-12 murid pun meninggalkan Yesus sendirian, gak ada yang bela. Tapi Yesus datang dengan cinta kasih-Nya, gak ada kebencian sama sekali kepada mereka. Aku datang dengan damai sejahtera, dengan kasih persaudaraan, dengan kasih yang tulus, kasih yang besar, supaya kamu kembali kuat, dibebaskan dari ketakutan, dibebaskan dari rasa kekhawatiran. Wow, luar biasa ya. Amin. Itu loh Tuhan Yesus kita. Itu kepentingan Jesus motive appear. Tuhan Yesus menampakkan diri supaya murid-murid kembali dikuatkan, termasuk kita pada pagi hari ini. Ya, ada banyak orang saat ini adalah, saya katakan tadi, Yesus, ketika kita percaya Yesus, ada damai di dalam hati, sejahtera di luar. Tapi masalahnya banyak orang saat ini, ya, sejahtera di luar memang, punya kekayaan, ya, punya sudah apa saja yang dibutuhkan, punya uang, punya apa, tapi tidak damai di dalam hatinya. Banyak seperti itu. Ya, banyak seperti itu Bapak Ibu. Sejahtera itu adalah sentosa. Sejahtera itu adalah aman. Oke, secara secara kelihatan fisik, oke. Aman. Bebas dari segala gangguan. Sentosa, tapi hatinya tidak tenang. Ya. Apa artinya kenyamanan? Apa itu? Kesenangan. Oh iya, ya, nggak ada artinya kalau hatinya itu hampa tanpa Yesus. Amin. Tanpa Yesus kosong hatinya. Nggak ada artinya kenyamanan, kesenangan, hobimu apapun, harta kekayaan apapun, sebanyak apapun, nggak akan ada tidak akan memberikan kenyamanan, ketenangan. Karena tanpa Yesus itu seperti kue donat bolong di tengahnya. Hati kita hampa. Bapak Ibu. Nah itu. Tapi kalau orang yang takut akan Tuhan, di dalam Tuhan Yesus, itu ada ketenangan di dalam hati, sejahtera di luar. Apa maksudnya? Kalau Bapak Ibu baca di dalam Mazmur 112, ayat yang ketiga, ya, coba ya, Mazmur 112 ayat yang ketiga. Ini judulnya adalah bahagia orang benar. Ya, saya baca dulu deh ayat yang pertama supaya kita paham. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati.
harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Kata di ayat yang 3, harta dan kekayaan, harta itu diterjemahkan dari bahasa Yunani hon. Ya, dari bahasa Ibrani hon. Yang artinya adalah apa? Kecukupan. Nah, orang yang takut akan Tuhan, orang yang benar, yang menuruti segala perintahnya, artinya apa? Kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah orang-orang yang memiliki kecukupan. Cukup. Itu orang-orang benar. Bukan kelimpahan, bukan sebuah harta kekayaan yang luar biasa, enggak. Tapi orang yang berkecukupan. Membutuhkan sesuatu, cukup. Amin. Ya, membutuhkan apa? Cukup. Enggak lebih. Karena itulah yang dijanjikan Tuhan. Kamu diberkati, cukup. Sesuai kapasitasmu. Jangan membandingkan dengan si A, si B, si C. Itu karunia. Kalau kamu diberikan kelimpahan, berkat yang besar, itu karunia. Tapi bagi kita orang yang percaya, itu diberikan harta dan kekayaan. Anak cucunya diberkati. Cukup. Nah, luar biasa ya. Cukup. Itulah damai sejahtera, damai di dalam, sejahtera di luar. Cukup. Kalau kita membandingkan orang lain, udah, nggak akan memiliki damai sejahtera. Nggak akan. Kuncinya apa? Biarkan Yesus memenuhi hidup kita. Damai sejahtera, yaitu Yesus sendiri memenuhi hidup kita. Maka damai di dalam, sejahtera di luar. Amin. Kondisi apapun di luar, sejahtera. Karena apa? Ada Tuhan pasti menjamin kok hidup saya, hidup kita. Gak akan dibiarkan anak cucunya meminta-minta, itu kan janji Tuhan. Tapi di sini tadi apa? Anak cucunya akan diberkati. Karena apa? Itu Tuhan kita yang berjanji berikan damai sejahtera. Nah, itu yang pertama. Membebaskan para murid, membebaskan kita semua dari rasa ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan dan tanpa pengharapan. Diganti dengan damai sejahtera. Damai di dalam, sejahtera di luar. Amin. Luar biasa ya. Oke, lalu yang berikutnya Bapak Ibu, yang kedua. Apa motif Jesus? Jesus motif appear. Apa kepentingan Tuhan Yesus untuk menampakkan diri, menyatakan diri pada murid-muridnya? Yang kedua adalah apa? Yaitu di ayat yang ke-37, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Yang kedua adalah, kalau kita baca seterusnya sampai nanti ya, sampai 46 saudara. Maaf salah tulis. Ayat 46, yang pertama adalah Tuhan menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Yang kedua adalah membuktikan kebenaran. Membuktikan kebenaran. Kebenaran apa? Yang pertama adalah Tuhan Yesus bukan suatu roh. Di ayat yang ke-37 tadi. Ya, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Kebenaran yang pertama adalah Tuhan membuktikan dirinya bukan hantu, bukan. Ya, tapi sebenarnya di sini terjemahnya kalau bahasa Indonesia hantu, tapi dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan dari bahasa Yunani pneuma, suatu roh. Ya. Jadi bukan roh jahat. Kalau hantu kan roh setan, roh jahat. Kalau bahasa Yunani patasma, itu patasma itu roh jahat, roh setan. Tapi di dalam Alkitab kita diterjemahkan dari bahasa Yunani pneuma itu suatu roh. Jadi ketika murid-murid melihat Yesus, dia menyangka itu yang datang itu adalah roh. Memang benar wajahnya itu Yesus. Wajahnya Yesus. Ya kan? Wajahnya, ini wajahnya Yesus. Tapi ini roh ini. Suatu roh. Nah, itu. Murid-murid begitu. Maka, apa yang dilakukan Yesus? Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah.
aku dan lihatlah karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Ini loh ditunjukkan, ini lihat, ini bekas paku nih di telapak tanganku dan kakiku. Bekas paku ini, asli nih saya, boleh kamu raba. Lalu dibuktikan lagi sama Tuhan Yesus. Adakah makanan di sini? Wah, jadi ngomong. Adakah makanan di sini? Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang diberikan? Ayat 42. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Nah, ikan goreng. Jadi Tuhan Yesus lalu akhirnya makan sama-sama mereka. Oh, no agen ruwo makan. Ikan goreng. Ini membuktikan kebenaran bahwa Yesus itu Allah Tuhan kita yang menjelma menjadi manusia. Tetap bangkit pun dia manusia sejati. Amin. Ya, kita harus percaya. Yesus bukan sekedar roh, tapi dia juga manusia. 100% manusia. Ini penting. Manusia dengan tubuh kemuliaan yang tidak dibatasi ruang dengan waktu. Inilah pengharapan bagi orang percaya. Bahwa kita akan dibangkitkan sama dengan Yesus. Ganti dengan tubuh kemuliaan. Amin. Ini menunjukkan pembuktian yang pertama. Aku duduk gendruwo, aku duduk hantu. Aku bukan suatu roh, lihat nih loh, Raban. Gitu. Ya. Ini kebenaran yang pertama. Yesus membuktikan dia bukan hantu, bukan suatu roh. Baru ngeh murid-muridnya. Oh, ternyata memang benar yang dikatakan Tuhan Yesus. Aku akan bangkit. Ya, ada hari yang ketiga. Aku akan bangkit. Ini penting sekali bagi para murid. Kepentingan ini untuk diketahui para murid. Ya. Nanti kita lihat apa kepentingannya yang lebih dalam lagi. Itu. Kebenaran yang kedua, apa yang mau dibuktikan oleh Tuhan Yesus? Kebenaran yang kedua yang mau dibuktikan oleh Tuhan Yesus adalah di ayat yang ke-44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis, demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, Tuhan Yesus ingin membuktikan kebenaran bahwa apa yang dinubuatkan di dalam kitab-kitab perjanjian lama, kitab Musa, kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab Mazmur digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Ini membuktikan. Bahkan dia membuktikan apa yang dia katakan kepada murid-muridnya selama masih di Galilea. Aku akan bahwa anak manusia, Mesias harus menderita, disiksa, bahkan mati, ya, di atas kayu salib. Kemudian pada hari ketiga dia akan bangkit, dan itu dibuktikan. Nah, jadi ini membuktikan kebenaran nubuat firman Tuhan di Perjanjian Lama, membuktikan semuanya kebenaran itu sudah digenapi di dalam dirinya. Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Inilah Tuhan kita dahsyat. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga adalah ayat yang ke-47. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Yang pertama, kepentingan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Membebaskan mereka dari ketakutan, dari kegelisahan, dari kekhawatiran, dari tanpa pengharapan. Diberikan damai sejahtera. Yang kedua, Tuhan Yesus membuktikan dirinya. Yaitu apa? Membuktikan kebenaran. Bahwa dia bukan hantu. Dia juga bangkit dengan tubuh jasmani. Dengan tubuh kemuliaan. Dan yang ketiga, Tuhan
menjadikan para murid saksi mata. Seolah-olah Tuhan mau berkata, sebentar lagi saya akan naik ke surga. Dan sekarang apa yang sudah aku perlihatkan kepada kalian, bahwa aku datang menyatakan diriku kepada kalian, dengan segala cinta kasihku kepada kalian, membebaskan semua ketakutan, kekhawatiran kalian, dan aku telah menunjukkan diriku bahwa aku inilah Yesus, yang bukan sekedar roh, dan kamu sudah tahu sekarang bahwa aku sudah menggenapi semua nubuat di dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan Mazmur. Sekarang. Nah, sekarang. Kamu yang sudah melihat itu, jangan berdiam. Kamu harus menjadi saksi mata. Di dalam sebuah pengadilan, sebuah fakta, kebenaran, itu dibuktikan dengan dua. Yaitu bukti otentik, bukti dirinya sendiri, ya, dan yang kedua adalah saksi mata. Dan saksi mata itu disumpah kalau nggak salah. Begitu ya Pak Mahendra ya. Disumpah saksi mata itu. Disumpah. Kalau bohong, ya konsekuensinya penjara lah pasti. Kalau bohong. Maka di sini Tuhan Yesus mau berkata sebenarnya begini. Kamu sudah melihat semua. Di ayat yang ke-48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Itu begini loh. Kamu sudah melihat semuanya. Kalian dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani. Kalian. Jadi kalian semua. Kalian sudah melihat diriku. Aku sudah menyatakan dirimu. Aku sudah memberikan kebenaran, membuktikan kebenaran. Kalian yang sudah melihat, maka adalah harus menjadi saksi. Nah, adalah harus menjadi saksi. Itu. Ya. Adalah harus menjadi saksi. Bapak Ibu, di tempat pekerjaan, di tempat hobi kita, ya dimanapun kita berada, adalah harus menjadi saksi. Saksi tentang apa di atasnya ya? Katanya kepada mereka, ada tulis demikian, ayat 47, dan lagi, dalam namanya, siapa namanya Tuhan Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Orang harus mengenal, harus mengerti bahwa pertobatan dan pengampunan itu hanya di dalam Yesus, tidak ada yang lain. Orang bisa sampai ke surga hanya melalui Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Maka, saya senang Bapak Ibu kemarin waktu silaturahmi dengan teman-teman semua, saya sampaikan semuanya. Ini kesempatan bagi saya. Saya tanya, dalam 1 bulan ini apa? Terus sekarang apa? Ngelebur dosa, jare. Jare ngelebur dosa. Baru ada kesempatan yang baik. Kami berkendara, ada yang Muslim semua, saya Kristen sendiri, Muslim, teman-teman saya. Kemudian ada mobil. Ngamuk-ngamuk. Baru dilebur. Wis gawe dosamu. Entah ini tahun ngarep dosamu. Di dalam Yesus enggak. 1 kali untuk selama-lamanya. Tapi di situ ada berita pertobatan, harus bertobat. Pengampunan terjadi di dalam Yesus. Nah, berita ini harus kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Amin Bapak Ibu. Waktu kita mengayuh sepeda, hobi kita apa? Mengayuh sepeda. Atau hobi kita apa? Bermain burung. Kok bermain burung? Memelihara burung, maksudnya apa itu namanya? Ya, burung, ya kicau lah gitu. Nah, itu bisa kita jadikan jembatan-jembatan untuk menyampaikan, menyaksikan bahwa berita pertobatan dan pengampunan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Nggak usah takut. Ingat, Tuhan Yesus sudah memberikan kita damai sejahtera, nggak usah takut. Ya, yang penting jembatan. Kalau kita belajar jembatan yang pertama dulu persahabatan, ya kan? Yang penting persahabatan. Ojo kenal tas kenal, ya jangan. Dari persahabatan dulu, baru kita sampaikan berita pertobatan dan pengampunan. Enak, ojo wedi, saya sudah alami itu, nggak apa-apa. Ya, tapi jalin persahabatan dulu. Amin. Jalin persahabatan.
ya enggak apa-apa. Baru sampaikan berita pertobatan. Karena apa? Kita adalah saksi. Adalah harus sekarang menyaksikan. Gitu loh. Kita sekarang murid-muridnya Tuhan Yesus. Amin. Itu pernyataan Tuhan Yesus. Kenapa harus dia menyatakan diri kepada murid-murid? Karena ini harus disampaikan. Berita pertobatan dan pengampunan hanya di dalam Yesus. Menjadikan para murid saksi. Dan buktinya luar biasa ya. Berita Injil sampai ke seluruh dunia. Dan masih banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mari terus gunakan waktu dan kesempatan dimanapun kita berada. Bertemu dengan teman-teman kita yang belum percaya Yesus. Keluarga kita. Ya, kita sampaikan berita pertobatan dan pengampunan. Karena kita adalah saksi dari semuanya. Amin. Amin. Ada satu lagi Bapak, saya ingin kita semua menjadi orang-orang yang mau belajar firman Tuhan. Ini saya sisipkan saja di ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ini loh. Mari kita jangan menjadi umat Tuhan yang bodoh, tapi menjadi umat Tuhan yang terus mau belajar. Ya, karena penting belajar itu. Ketika kita menyaksikan, kita menjadi saksi, bersaksi, itu kita perlu untuk memahami. Ya, kita memperlengkapi diri dengan teologi ya, dengan doktrin-doktrin yang bagus, dengan teologi. Supaya apa? Ketika menyaksikan, ketika ditanya, kita bisa. Jangan nanti kita ditanya nggak bisa jawab, akhirnya kitalah yang ikut mereka. Salah. Tapi kita punya argumen yang bagus, karena kita punya doktrin yang benar. Amin? Belajarlah. Satu hal, berdoalah kepada Tuhan. Pikiran kita terbatas. Oleh sebab itu apa? Tuhan tolong, buka hati saya, buka pikiran saya. Seperti para murid, Tuhan Yesus sendiri yang membuka hati pikiran mereka, sehingga mereka mengerti firman Tuhan. Para murid saja yang dekat sama Tuhan Yesus saja perlu dibukakan pikirannya sama Tuhan, apalagi kita. Ya, terus berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan tolong, Roh Kudus memberkati kita. Tundukkan kepala kita berdoa. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari jadikan ini sebuah pernyataan kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Saya mengundang semua berdiri di hadapan Tuhan. Ya Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan ya Aba. Haleluya. Oh, inilah kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pakailah sesuai dengan rencanamu.
sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau dahsyat dan ajaib ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu luar biasa. Engkau telah menyatakan diri-Mu dengan penuh cinta dan kasih, agar kami menjadi orang-orang yang terbebas dari ketakutan, terbebas dari belenggu kekhawatiran, terbebas dari keraguan-raguan, terbebas dari kebingungan. Biarlah damai sejahtera itu memenuhi kami Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus kembali memerintah dalam hidup kami, sehingga kami terbebas dari segala ikatan duniawi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sungguh indah pagi hari ini, menguatkan, meneguhkan kami kembali. Bahwa kami punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang ajaib, punya Tuhan yang peduli dan mengerti kepada umat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua ya Tuhan, yang hadir di gereja, umat-Mu, jemaat-Mu, juga yang ada di Zoom, di rumah masing-masing. Bila firman Tuhan pagi hari ini mengokohkan, menguatkan iman kami kembali, untuk semakin setia, mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, memberi diri untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkorban bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Allah Roh Kudus, ampuni kedegilan hati kami, ampuni kebodohan kami, sehingga kami harus dibukakan pikiran kami oleh Engkau. Tolong ya Allah Roh Kudus, jamah setiap hati, jamah setiap pikiran kami masing-masing. Pagi hari ini, kami makin mengerti bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada. Dan respon kami mau cinta Tuhan. Kami semakin mengasihi Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan, menyembah dengan sungguh-sungguh. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Terutama kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan. Menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan di dalam nama-Mu. Sehingga banyak orang diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan, pagi hari ini kami berdoa untuk gereja kami. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan. Di dalam setiap program kegiatan, Tuhan akan menolong, memberkati. Berkati para majelis, diaken. Mereka semua bersatu untuk mengembangkan pelayanan di tempat ini. Memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan, terutama Bapak Gembala kami. Terus berikan hikmatnya daripada Tuhan. Kami berdoa sepanjang hamba-Mu melayani dimanapun, kapan saja. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan, ditinggikan Tuhan. Tolong ya Allah Roh Kudus, berikanlah hikmat. Jauhkan dari segala kecerobohan dan kebodohan. Karuniakanlah hikmat, kepandaian, kecerdasan daripada-Mu. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil, datangnya daripada Tuhan. Demikian juga kami, para hamba-hamba-Mu, yang melayani bersama di tempat ini. Tolong, berikan kesehatan, kesatuan ya Tuhan. Segala dana biaya yang diperlukan Tuhan mencukupkannya. Sehingga terus berjalan dengan baik. Untuk program-program di gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami memberkati seluruh jemaat-Mu saat ini, yang mereka dalam kekhawatiran, dalam kegelisahan, apapun, untuk menghadapi situasi yang tidak menentu. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini meneguhkan, bahwa ada Yesus yang memerintah di dalam hati, ada damai, peace, eirene, masuk di dalam hati, yang membebaskan dari semua kekhawatiran dan kegelisahan. Tolonglah mereka Tuhan, Kau buka jalan di dalam berusaha mereka, usaha mereka dalam jualan, apapun yang dikerjakan umat-Mu, mendatangkan berkatnya daripada Tuhan. Mencukupkan segala kebutuhan, karena kami percaya, orang yang takut akan Tuhan dan mengikuti perintah Tuhan, hidupnya tercukupi. Harta kekayaan ada di dalam rumah tangga orang itu. Terima kasih Bapa. Firman-Mu ya dan amin. Ya Tuhan, yang sakit Kau jamah, Kau pulihkan ya Tuhan. Berkati Ibu Suci ya Tuhan, Kau pulihkan keadaannya. Batu empedu yang ada dalam dirinya Tuhan, tolong. Jikalau Tuhan izinkan, biarlah semuanya terjadi atas mujizat Tuhan dan semuanya sembuh total.
Tolong ya Bapak, terus berikan hati mengasihi Tuhan, sukacita untuk tetap percaya pada Tuhan. Kalaupun harus melalui operasi, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk Samuel yang sudah melewati operasinya dan sekarang tahap pemulihan. Mari ya Allah, dengan kuasa-Mu kami mohon. Semuanya pemulihan, kesembuhan sempurna dirasakan oleh Samuel. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kekuatan iman kepada Samuel. Kesabaran dalam melewati segala proses. Terus berikan hati yang penuh pengharapan damai sejahtera. Itulah harapan kami Tuhan. Berkati Pak Aris dan Bu Erna terus dalam mendampingi. Berikan kesabaran, kesehatan, kekuatan. Dalam mendampingi Engkong juga, Tuhan tolong. Dalam bahasa iman, tetap dalam perlindungan Tuhan. Dalam pertolongan Tuhan dan dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Bu Siti yang baru saja di rumah sakit, Tuhan juga akan tolong, Tuhan pulihkan, sembuhkan. Semua para lansia Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami teringat juga untuk istri Pak Hatsar yang juga kritis di rumah sakit, Tuhan tolong. Biarlah Engkau yang berikan yang terbaik, kehendak-Mu yang terjadi ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami teringat ya Tuhan untuk juga ibu-ibu hamil yang mungkin dalam bulan Mei ini ada beberapa yang harus melahirkan. Tuhan tolong biarlah mereka tetap kondisi sehat baik. Dalam nama Yesus berkati Bu Grace, berkati Bu Widi, Bu Heni, juga Ibu Sanas, Tuhan tolong mereka semua ya Tuhan. Berikanlah hati yang penuh damai sejahtera, hati yang gembira, sehingga semuanya berjalan dengan baik, lancar. Berkati para suami yang mendampingi mereka, suami yang juga ikut ambil bagian di dalam kondisi hamil mereka, tolong mereka dapat menjaga, menjadi suami siaga, siap antar jaga, siang dan malam. Tolong ya Tuhan Yesus, berikan kesabaran pada para suami untuk menolong istrinya yang sedang hamil. Terima kasih Bapak. Bersyukur kepadamu Tuhan untuk anak-anak kami yang berulang tahun. Kasih Sitohang, Evan, putra dari Pendeta Fikire, Meris, putri dari Bapak Rizky, John Graciano Monis, putra Bapak Rafael. Tuhan tolong mereka. Di masa-masa anak-anak ini mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka semakin mengenal Tuhan. Mereka semakin mengasihi Tuhan dari sejak kecil ya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan pada mereka ya Bapak. Mereka tetap mengasihi kedua orang tuanya dan mengasihi Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak kami Rena, putri dari Pendeta Rional Simatupang. Tuhan tolong dalam kesendiriannya di luar negeri Tuhan tetap menyertai, memimpin, memberikan sukacita, melindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biarlah Rena tetap menjadi berhasil di dalam studinya ya Tuhan. Karuniakan kesehatan dan kekuatan kepada Rena. Terima kasih Tuhan. Untuk Ibu Eli ya Tuhan, yang juga berulang tahun di 7 Mei kemarin, Tuhan tolong. Biarlah ya Tuhan Ibu Eli terus dapat menjadi berkat di tengah-tengah keluarganya. Menjadi berkat dengan talentanya dimanapun berada. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada pagi hari ini, yang terambil dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu
berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan persepuluhan bisa maju ke depan dan masuk ke dalam kotak persembahan. Untuk kantong merah itu adalah untuk operasional dan yang ungu untuk misi. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja. Kita akan pujikan. Ya, kita akan pujikan Aku Diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Tuhan sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita bawa semua kita dalam doa. Bapa surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang sudah Engkau limpahkan dalam setiap kehidupan jemaat di tempat ini, Bapa. Dan kami juga mengucap syukur untuk pagi hari ini, Bapa. Biar setiap persembahan yang boleh kami kumpulkan pagi hari untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan berkenan. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-Mu yang mengelola keuangan ini. Kiranya Tuhan Kau berikan roh takut akan Tuhan untuk mengelola keuangan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapak, kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kami bacakan waktu jemaat, mungkin ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir tempat ini? Nggak ada ya? Kita akan bacakan waktu jemaat. Ada kah? Waktu jemaat yang pertama, mungkin lanjut. Ini gerakan membaca Alkitab dalam 1 tahun ya. Lanjut. Kami Gembala Sidang Majelis Jemaat mengucapkan sekali lagi selamat ulang tahun buat Kasih, putri dari Bapak Tuhan, Evan, putra dari Bapak Pendeta Fikire, Rena, putri dari Bapak Pendeta Rena Simatupang, Maris, Emma, yang saat ini dan juga berulang tahun, dan juga doakan infonya hari ini Maris sakit ya. Ke Graciano, Maris putra dari Bapak Rafael, dan Ibu Eli yang berulang tahun kemarin tanggal 7 Mei. Mungkin lanjut, ada yang lagi? Info baptisan ya. Gereja membuka pendaftaran bagi
jemaat yang ataupun putra-putrinya yang sudah menginjak usia 15 tahun ke atas bisa mendaftarkan diri di sekretariat gereja, yaitu melalui Bu Retno ya, untuk mengikuti katekisasi ya, katekisan. Lain, lanjut. Untuk jadwal ibadah PPD bisa dibaca untuk berkas pelayanannya. Lanjut, enggak? Lanjut, enggak? Enggak, tidak ada. Lanjut untuk yang ibadah juga bisa dibaca melalui warta jemaat nanti yang dibagikan. Monggo. Kalau tidak ada yang baru, monggo Pak. Salam. Ya. Jemaat sekalian, bagi Bapak Ibu yang anaknya mau dibaptis, pendaftarannya ini di bulan ini ya. Di bulan Mei ini sampai nanti akhir. Jadi silakan Bapak Ibu mendaftarkan namanya, nanti mungkin Ibu Retno sudah membagikan formulir pendaftaran itu. Kemudian bulan Juni itu sudah mulai kegiatan itu. Jadi bulan Juni sudah mulai, di awal Juni itu sudah dimulai kegiatan itu. Kemudian nanti akan dibaptis itu sebelum Natal. Yang kedua, Bapak Ibu, mohon untuk kelompok selnya yang sudah mengadakan kelompok sel, ya terus lakukan. Tapi yang belum, mudah-mudahan di dalam bulan ini, sebulan sekali, apakah dua kali sebulan itu diadakan, itu tergantung daripada selama ini sebulan sekali ya? Sebulan sekali ya. Ada yang sebulan 2 kali ya, sebulan 2 kali. Jadi Bapak Ibu mohon yang kelompok selnya melakukan persekutuan kelompok selnya sebulan 2 kali. Oke, saya kira itu pengumumannya untuk kita semua. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman rasul kita bersama dengan semua orang percaya di segala tempat. Mari kita mengakui iman rasul kita. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sambut dengan pujian bagi Tuhan. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Kita harus bersaksi. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang.
Mari kita kembalikan segala pujian, hormat, keagungan, kebesaran bagi Kristus Tuhan kita. Doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat, ulanglah ke tempat masing-masing dengan meyakini bahwa di dalam Kristus ada damai sejahtera yang kekal. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang percaya katakan, amin. Ibadat telah selesai, silakan duduk, kita saat teduh sejenak.